Welcome back to my channel. Welcome back to my podcast. Oke, Lur. Kali ini kita akan membawakan tema mengenai introvert. Tegang amat, Lur. Kenapa kita kali ini membahas mengenai introvert? Karena kebanyakan orang itu kurang paham mengenai istilah introvert, extrovert, dan ambivert. Dari situ, orang kadang kurang paham mengenai orang introvert itu seperti apa, orang ekstrovert itu seperti apa. Kadang dirinya sendiri pun kurang paham, dia termasuk dalam kepribadian seperti apa. Dan istilah introvert, extrovert, dan ambivert sendiri itu berasal dari psikiater asal Swiss bernama Carl Jung. Ia percaya bahwa beberapa orang bisa mendapatkan energi dari dunia eksternal atau extrovert, dan lainnya mendapatkan energi dari dunia internal introvert. Oke. Ciri-ciri seorang introvert itu contoh memilih kerja sendiri, terus sering dituduh melamun. Di tengah keramaian pun kadang anak introvert itu lebih suka membayangkan dirinya itu di tempat lain, bukan di tempat itu. Entah itu di pasar atau di sebuah ruangan kelas, ada kalanya orang introvert itu sering melamun membayangkan imajinasinya, entah itu melamun mengenai ke hobinya, keseringannya di rumah itu ngapain aja. Jadi kebanyakan anak introvert itu melamun adalah hal yang paling indah kadang, karena dia bisa mengimajinasikan apa yang ingin dia imajinasikan, seolah-olah di kepalanya itu ada dunianya sendiri. Kemudian yang kedua, extrovert. Extrovert itu sering didefinisikan sebagai life of the party. Jadi kehidupannya itu seolah-olah suka bergelumulan dengan seorang, suka berinteraksi, seolah-olah dunianya itu milik mereka semua. Contohnya senang berada di tengah orang banyak ya. Ya kan sih emang kayak anak-anak organisasi, tapi ya nggak semua juga sih, pasti ada di tengah-tengah organisasi ada anak introvert juga, nggak selalu semua anak extrovert sih, tapi emang kebanyakan orang yang suka speak up, apa public speaking yang bagus itu anak-anak yang extrovert. Kemudian memiliki banyak teman ya, dalam sosialisasinya pasti sangat luas, jadi temannya tidak hanya di lingkup entah itu kelasnya saja, bisa jadi temannya itu di semua kelas, di satu sekolah itu. Kemudian outgoing dan optimis. Oke. Suka berpergian, suka hangout dengan teman-temannya. Untuk yang ketiga itu ambivert. Kalau dijabarkan secara simpelnya, ambivert itu gabungan dari extrovert dan introvert. Jadi kalau di skala dalam persen itu persennya imbang. Jadi kadang dia suka sendiri, ada kalanya juga suka dalam keramaian. Contohnya orang ambivert itu pendengar yang baik, terus bisa mengatur perilaku. Bisa mengatur perilaku berarti dia itu orang yang paham akan kondisi. Jadi ketika serius dia bisa, ketika bercanda dia juga bisa. Ya itu tadi mengenai ambivert. Oke Lur, kali ini kita mau mengisi tes MBTI. Tes apakah itu? Itu tes kepribadian. Jadi nanti kalian termasuk kepribadian yang seperti apa. So, by the way, kenapa setnya agak berbeda? Karena ini take beda hari. Kenapa kita take beda hari? Karena kemarin waktu kita take yang pertama video pas waktu saya mengisi soal itu tidak terrecord, kan bodoh sekali. Siapa yang bodoh? Saya. Sebelum kita mengisi, kita pastikan dulu kalau kita mulai merecord. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, TSM kepribadian BTI. Yang pertama, kamu sedang menunggu waktu yang lama. Ngobrol, maksudnya kita ngapain waktu kita nunggu.
Kalau aku ngeliatin HP. 2. Teman sekamar. Rasa senang ketika sampai rumah sudah ada yang menunggu, lebih baik hidup sendiri. Iya, merasa senang ada yang menunggu dong. Saya hidup sendiri terus. Ketika kamu datang ke pesta dan tidak ada orang yang dikenal, kamu berbaur dan cari teman baru. Ya, berbaur pastinya ke pesta kok. Ketika temanmu mengenalkan dirimu pada temannya, menjadi temannya saat itu juga. Kalau aku pribadi yang emang butuh beberapa waktu untuk ngobrol, jadi kalau aku ketemu orang baru nggak bisa langsung akrab, itu agak sulit. Jadi perlu sekali 2 kali ketemu baru tahu sifatnya orang tersebut seperti apa. Oke, selanjutnya temanmu mendeskripsikan dirimu sebagai, tergantung sih. Ini kebanyakan orang yang tertutup kalau belum kenal aku banget. Ketika mengerjakan proyek di kelas, kamu dapat mengerjakan. Kalau proyek di kelas ya jadi bagian dari kelompok lah. Ketika hari kerja kamu akan lebih memilih. Aku sih lebih suka menghabiskan malam di rumah sendirian. Karena emang habis kerja ya emang perlu waktu lah untuk istirahat. Ketika kamu akan pergi naik gunung, masuk kendaraan langsung pergi, ya jelas direncanakan. Ya meskipun emang kalau orang bilang kalau dadakan mesti jadinya, tapi ya seenggaknya pasti ada planning dulu lah. Jamu sehari-hari sangat berantakan. Memang tipikal orang yang gimana ya, kalau kita kerja ya namanya kerja pasti agak sedikit berantakan. So ya kalau udah selesai dibersihkan. Selanjutnya, kamu diberi pekerjaan yang rumit. Kamu mengumpulkan materi terlebih dahulu. Ya mengumpulkan materi lah, masuk senang-senang sih. Jadwal yang sebelumnya sudah diatur dengan sesuatu lebih terstruktur, jelas. Orang yang menata pakaian mereka di lemari, di hari mereka menghabiskan waktu untuk menyenangkan mungkin. Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik. Aku sih lebih suka metode sih. Kalau kamu harus memilih lebih ingin jadi apa? Desainer, absolutely. Kamu lebih tertarik pada produksi, distribusi, desain, dan meneliti. Pilih kata yang menggambarkan dirimu. Profesional, kreatif, maybe. Jika diberi pilihan, kamu akan lebih memilih melihat dunia padanya, melihat dunia kemungkinan apa yang dapat terjadi. Kalau padanya kan gini-gini doang. Ya mungkin kemungkinan dunia apa yang dapat terjadi. Kebiasaanmu di tempat kerja. Metode yang dilatih menggunakan ide baru lah. Kalau aku sih emang ide baru. Ya mungkin untuk awal kita sesuai dengan SOP, tapi ini kan kita harus bekerja sesuai apa yang kita bisa kita improve. Kamu sedang memulai bisnis baru, mendukung nilai tradisional, revolusi industri. Buat kamu, mana yang lebih menggambarkan dirimu? Aku sih hati mengatur kepala emang. Dari hati baru aku pikirkan mana yang lebih membuatmu tertarik. Cara yang paling logis. Ya, paling logis. Partner ideal kamu. Pintar, logis, diandalkan, jelas. Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik. Analisa sih emang, iya. Kata yang mendeskripsikan dirimu bijaksana, pesona apa nih, ganteng ya ora. Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu lebih baik. Logis ya. Bosmu baik hati,
tapi tidak konsisten. Kamu lebih suka dia tetap ramah, bahkan jika itu berarti dia tidak yoga lur, tetap tidak bisa diandalkan. Kamu lebih memilih kehandalan bahkan jika hal tersebut mengorbankan. Yes, bosku pinter ya, kamu apa masih muring-muring. Kamu akan menganggap sebagai pujian ketika orang memanggilmu sebagai seorang yang dengan perasaan mendalam, yang secara konsisten logis. Oke, logis deh. Pilih kata yang mendeskripsikan dirimu. Ketmang dirimu. Tertib aja ya, tertib dong. Oke, that is the result INTJ. INTJ adalah orang yang orisinil dan bisa memotivasi agar idenya diterapkan sampai mencapai tujuan. INTJ, introvert, and intuition, the thinking, judging. Dah, tuh itu hasilnya. So itu tadi tes dari MBTI. Jika kalian nanti berminat, nanti akan saya taruh link di deskripsi. Oke, jadi tujuan dari tes ini kurang lebih kalian mengetahui diri kalian itu seperti apa. Jadi kalian bisa introspeksi kalian itu jika di posisi ini kalian harus ngapain, dan jika di posisi extrovert, introvert atau ambivert, kalian bisa kurang lebih tahu lah jika bertemu orang-orang dengan kepribadian seperti itu. Tapi tes ini hanya sekedar tes agar kurang lebih memberitahu kalian dengan kepribadian seperti apa. Tapi bukan berarti kalian harus sesuai dengan apa yang hasil dari tes tersebut. So tetap jadi diri kalian sendiri, tetap care terhadap orang lain meskipun kalian itu introvert. Cobalah suatu hal yang baru, karena aku pribadi pernah di posisi introvert dan hal itu emang kurang enak di kehidupan bersosialisasi. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya sadar, karena hidup di masyarakat itu tidak bisa kita berdiam diri, kita harus belajar bersosialisasi. Meskipun itu sulit, tapi ya alhamdulillah di sekolah saya sempat ikut organisasi, akhirnya di kehidupan masyarakat saya cukup bisa menerapkannya. Ya meskipun hingga saat ini saya umur 23, bersosialisasi emang sedikit agak sulit bagi saya, tapi tetap sulit kalau kita tidak mencoba, ya sampai kapanpun akan tetap sulit. Oke, itu tadi tes MBTI dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Captra.